Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan mempelajari materi baru tentang garis dan sudut. Oke, kita mulai untuk yang pertama. Yang pertama adalah pengertian garis dan ruas garis. Jadi di sini akan ada perbedaan apa itu yang disebut dengan garis dan apa yang disebut dengan ruas garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang jumlahnya tak berhingga menjadi satu kesatuan. Sedangkan ruas garis adalah bagian terhingga dari garis yang memiliki batas tertentu. Jadi, misalkan yang namanya garis itu adalah kumpulan titik-titik. Ini adalah garis dan tapi dia bentuknya masih tak berhingga, masih bisa diperpanjang ke kanan atau ke kiri. Sedangkan ruas garis itu adalah bagian terhingga dari garis. Dia punya ukuran. Misal kalau saya ambil satu titik A di garisnya, lalu ambil satu titik lagi B pada garis tersebut, maka AB ini dengan jarak tertentu ini disebut sebagai ruas garis AB. Jadi ini disebut ruas garisnya. Jadi kalau garis itu bisa diperpanjang ke kanan atau ke kiri, sedangkan untuk yang memiliki ukuran tertentu itu disebut ruas garis. Oke, nah sekarang berikutnya kita akan pelajari tentang kedudukan dua buah garis. Dua buah garis itu dia punya 4 kedudukan. Pertama, statusnya bisa dia sebut sebagai garis berhimpit. Yang kedua disebut sebagai garis berpotongan. Yang ketiga disebut sebagai garis yang saling sejajar. Yang keempat bisa disebut sebagai garis yang saling bersilangan. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu. Yang pertama tentang garis berhimpit. Dua buah garis dikatakan berhimpit jika semua titik pada garis tersebut bersekutu satu sama lain atau menempel satu sama lain. Misalkan saya punya garis yang pertama. Garis ini misalkan saya kasih nama adalah garis M. Lalu saya punya garis yang kedua, kita sebut sebagai garis N. Ketika dia masih terpisah, dia belum berhimpit. Nah, kalau misalkan kedua garis ini kita jadikan satu atau kita tumpuk menjadi satu dengan kondisi garis M sama dengan garis N, maka kedua garis ini disebut sebagai dua garis yang saling berhimpit. Oke, itu yang pertama. Bagaimana dengan garis yang berpotongan? Dua buah garis dikatakan berpotongan ketika dia memiliki satu titik persekutuan atau satu titik potong. Saya punya sebuah garis, saya kasih nama ini adalah garis P. Lalu ada garis lain dengan arah yang berbeda, ini disebut garis Q. Maka titik potongnya ini disebut sebagai garis yang saling berpotongan. Yang ketiga adalah garis sejajar. Dua buah garis itu dikatakan sejajar jika kedua garis itu diperpanjang, dia tidak akan saling berpotongan. Jadi kemanapun arahnya dia diperpanjang, dia nggak akan saling berpotongan. Misalkan saya punya garis ini garis A. Lalu ada satu buah garis lagi yaitu garis B. Dia punya jarak yang sama satu sama lain, berarti kan kalau misalkan ini jaraknya 5 cm di sini. Di sini juga jaraknya 5 cm. Maka diperpanjang sampai manapun dia akan tetap berjarak 5 cm dan tidak akan berpotongan. Itu yang disebut sebagai garis sejajar. Oke, yang terakhir, yang keempat, itu adalah garis bersilangan. Dua buah garis dikatakan bersilangan ketika dua buah garis tersebut tidak terletak pada satu bidang yang sama. Tidak terletak pada satu bidang yang sama. Jadi misalkan saya punya contoh, saya punya sebuah kubus. Kubusnya itu disebut sebagai kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, dalam kubus itu ada 6 bidang. 2 bidang sisi depan belakang, 2 bidang sisi atas dan bawah, 1 lagi 2 bidang untuk kanan dan kiri.
Kalau bersilangan, dia itu tidak terletak pada satu bidang. Contohnya saya sini. Saya punya sisi satu garis diagonal AH itu pada sisi kiri. Nah, dia dikatakan bersilangan kalau ada satu garis lagi di sisi alas dengan arah yang berbeda. Dia tidak sejajar tapi juga tidak berpotongan. Ini yang disebut sebagai dua garis yang saling bersilangan. Oke, ini adalah pengetahuan yang harus kalian pahami tentang kondisi garis. Saya harap kalian bisa dipahami dan semoga kalian bisa mendapatkan inti dari garis itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi untuk materi berikutnya, yaitu menghitung perbandingan ruas garis. Saya punya sebuah garis, ujung-ujungnya saya namakan garis A dan garis B. Jadi ini kita sebut sebagai garis atau ruas garis AB, di mana ada satu titik, saya sebut sebagai titik C pada garis AB, dengan perbandingan AC kita sebut sebagai M, yang BC kita sebut sebagai N. Kondisinya, ruas garis AB terbagi menjadi dua bagian, yaitu AC dan BC. Perbandingan AC dan BC dia disebut M banding N. Maka ruas garis AC dibanding ruas garis BC itu sama dengan M dibanding N. Ya, AC dibanding sama BC ini adalah M dibanding N. Sehingga kita dapat bahwa nanti ketika AC dibanding sama AB itu adalah M per AB itu adalah M plus N. AC banding AB sama dengan M per AB M plus N. Atau BC banding ruas garis AB itu adalah N per M plus N. Nanti kita coba bagaimana cara mengerjakannya. Oke. Misalkan seperti ini. Perhatikan ruas garis berikut. Saya punya sebuah ruas garis AB di mana panjang AC dari A ke C itu adalah 60 cm. Tentukan panjang BC dan panjang AB. Nah, di sini kita buat kondisinya dulu. Panjang ruas garis AC itu adalah 60 cm. Dengan nilai perbandingan yang kita punya, AC itu sama dengan 3, BC itu sama dengan 5. Nah, dari A ke B, berarti dari ujung sampai ujung, ini adalah 8. Berarti kita gunakan perbandingan untuk yang ditanya adalah berapa panjang BC dan panjang AB. Kita coba yang pertama. Kalau panjang BC, yang diketahui ini adalah yang AC. Ya, berarti kita gunakan yang diketahui. Berarti BC dibanding dengan AC itu sama dengan, kita masukkan nilai BC. BC adalah 5 per AC adalah 3. Oke, berarti panjang ruas garis BC per AC-nya adalah 60. Sama dengan 5 dibanding 3. Nanti ini kalian kalikan silang. Kayak gitu. Ya, sehingga kita dapat 3 dikali BC itu sama dengan 60 dikali 5. Sehingga BC ruas garisnya adalah 60 dikali 5 dibagi 3. Ini kita sederhanakan jadi 20.
Sehingga panjang BC itu sama dengan 20 dikali 5, atau BC-nya sama dengan 100 cm. Itu untuk yang pertama, untuk panjang BC. Nah, sekarang gimana untuk yang kedua? Yang kedua yang ditanya adalah panjang AB. Sebenarnya, kalau panjang AB ini bisa kita langsung kerjakan. Panjang AB itu kan panjang AC ditambah dengan panjang BC. Boleh kita langsung ganti. AC-nya itu adalah 60 cm ditambah BC-nya adalah 100 cm. Atau sama dengan 160 cm. Boleh seperti ini, atau kita mau gunakan perbandingannya juga bisa. Misal, karena di sini yang ditanya adalah AB, berarti AB kita banding sama yang AC. Karena yang diketahui yang AC ya, berarti sama dengan AB-nya kita masukkan nilainya 8, AC-nya itu adalah 3. Berarti panjang ruas garis AB per 60 sama dengan 8 banding 3. Nah, nanti ini dikali silang lagi. Kali silang lagi, atas ke bawah, sehingga nanti kita dapat 3 dikali AB sama dengan 60 dikali 8. Sehingga AB sama dengan 60 dikali 8 dibagi 3. Bagi 3 ya. Kita pindahkan ke sini. Berarti AB itu sama dengan, ini kita sederhanakan jadi 20. Berarti 20 kali 8 sama dengan 160 cm. Boleh dikerjakan cara seperti ini. Oke, saya harap kalian bisa dipahami, nanti dilihat lagi. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang sudut yang terbentuk dari perpotongan garis. Sudut yang terbentuk dari perpotongan garis ini dia bisa terdiri dari 2 atau lebih garis. Yang pertama, dia itu bisa disebut sebagai sudut yang bertolak belakang. Yang kedua, sudut berpenyiku. Yang ketiga adalah sudut berpelurus. Nah, sekarang untuk sudut bertolak belakang. Apa yang dimaksud dengan sudut bertolak belakang? Sudut bertolak belakang adalah sudut yang dibentuk dari 2 buah garis saling berpotongan dan sudutnya itu menghadap ke arah yang saling berlawanan. Misalkan di sini saya punya 2 buah garis dan ada titik potongnya. Oke, nah ada sudut yang pertama misalkan yang di sini. Yang ini dia sudutnya menghadap ke kanan. Lalu yang bertolak belakangnya pasti menghadap ke kiri. Oke, atau satu lagi, sudut yang pertama dia menghadap ke atas, ke sini, maka sudut bertolak belakangnya yang menghadap ke bawah. Oke, nah untuk sudut bertolak belakang sendiri, sudut yang saling bertolak belakang, ya besarnya sama. Jadi besar sudutnya sama untuk bertolak belakang. Jadi misalkan saya punya sudut ini besarnya 30 derajat, maka sudut bertolak belakangnya juga 30 derajat. Oke, itu untuk sudut bertolak belakang. Yang kedua, sudut berpenyiku. Ingat, ini berpenyiku, artinya nanti sudut yang terbentuk adalah sudut siku-siku. Ini, jadi di sini ada sebuah sudut siku-siku yang dia dipotong oleh sebuah garis yang biru ini. Dipotong oleh sebuah garis membentuk menjadi 2 buah sudut. Saya misalkan yang ini adalah sudut yang pertama, yang ini adalah sudut yang kedua. Jadi ketika ada sudut siku-siku yang dipotong oleh sebuah garis, maka besar sudutnya, sudut yang pertama ditambah dengan sudut yang kedua itu sama dengan 90 derajat. Jadi kalau misalkan yang di sini misalkan 30 derajat,
ya, maka besar sudut yang keduanya berapa? Berarti karena dia siku-siku yang jumlahnya harus 90 derajat, berarti kalau di sini 30, maka di sini adalah 60 derajat. Oke, itu untuk sudut berpenyiku. Yang ketiga adalah sudut berpelurus. Sudut berpelurus itu adalah sudut lurus, ya. Sudut lurus besarnya itu adalah 180 derajat. Yang dia dibagi menjadi dua. Jadi misalkan ini sudut pertama, yang ini sudut kedua. Sudut berpelurus itu adalah penjumlahan dua buah sudut yang kalau dijumlah besarnya 180 derajat. Misal sudut yang pertama ini saya bikin sebagai 60 derajat. Sudut pertama besarnya 60 derajat. Maka berapa besar sudut kedua? Ingat kalau berpelurus itu adalah dua sudut jumlahnya harus 180 derajat. Jadi kalau satu 60 derajat, maka sudut yang kedua adalah 120 derajat. Oke, sampai sini saya harap kalian paham tentang sudut yang terbentuk dari perpotongan garis. Kita masuk contoh soal yang pertama. Di sini diketahui dua buah sudut saling berpenyiku dengan besar sudut masing-masing 2x derajat dan 3x plus 10 derajat. Yang ditanya adalah besar tentukan nilai x dan masing-masing sudut tersebut. Oke. Nah, di sini karena dia sudutnya berpenyiku, berarti yang harus kita tahu bahwa dia bentuknya adalah sudut siku-siku yang dipotong oleh sebuah garis hingga menjadi dua buah sudut. Yang pertama adalah 2x, yang kedua adalah 3x plus 10. Jadi kita misalkan di sini adalah besar untuk sudut yang 2x derajat, yang ini besar untuk sudut 3x plus 10 derajat. Oke. Nah, tadi untuk sudut berpenyiku adalah sudut 1 ditambah sudut 2 jumlahnya 90 derajat. Berarti kalau kita buatkan persamaan, berarti 2x ditambah dengan 3x plus 10 itu sama dengan 90 derajat. Ini untuk sudut 2x-nya untuk sudut yang pertama, 3x plus 10 ini untuk sudut yang kedua. Berikutnya tinggal kalian selesaikan dengan aljabar. X-nya menjadi 5x plus 10 itu sama dengan 90 derajat. Berarti 5x sama dengan 90 dikurang 10. 5x sama dengan 80. X sama dengan 80 dibagi 5. Berarti nilai X-nya adalah 16 derajat. Ini untuk yang nilai X-nya. Nah, berarti kalau misalkan yang ditanya adalah besar sudut masing-masingnya, tinggal kalian substitusi nilai X-nya. Sudut yang pertama itu adalah 2X. Berarti 2X itu sama dengan 2 dikali 16. Besarnya adalah 32 derajat. Nah, yang kedua, untuk ini yang pertama, untuk yang kedua, itu besar sudutnya adalah 3x plus 10. Artinya, 3 dikali 16 ditambah 10. Atau sama dengan 3 dikali 16, itu 48, ditambah 10, sama dengan 58 derajat. Ini untuk contoh soal sudut berpenyiku. Silahkan dipelajari dan tolong dipahami lagi. Oke, contoh soal berikutnya. Di sini saya punya ada garis-garis yang membentuk 5 buah sudut, di mana ada 2 buah sudut diketahui masing-masing 60 derajat dan 50 derajat. Nah, yang diketahui adalah sudut-sudut tersebut. Nah, yang sekarang ditanya adalah berapa besar sudut X, Y, dan Z. Untuk besar sudut X, ini bisa kita lihat bahwa sudut X dia berpelurus dengan sudut 60 derajat. Ya, berarti X ditambah 60 derajat itu sama dengan 180
Diingat bahwa sudut berpelurus jumlahnya 180. Berarti nilai X sama dengan 180 dikurang 60. Berarti X sama dengan 120 derajat. Ini untuk yang pertama. Nah, sekarang untuk sudut Y. Bagaimana dengan sudut Y-nya? Sudut Y yang ini kalau kita perhatikan, sudut Y dia bertolak belakang dengan yang 60 derajat. Ya, berarti otomatis Y-nya sama dengan 60 derajat karena dia bertolak belakang. Oke, nah sekarang tinggal satu lagi yaitu sudut Z-nya. Nah, untuk sudut Z gimana kalau sudut Z-nya? Kita lihat bahwa sudut Z di sini dia akan menjadi sudut berpelurus ketika semua yang ini dijumlah Y ditambah Z ditambah 50 itu sama dengan setengah lingkaran, yaitu 180. Berarti bisa kita tulis bahwa Y ditambah Z ditambah 50 itu sama dengan 180. Berarti Y-nya tadi kita udah dapat 60. Berarti 60 ditambah Z ditambah 50 sama dengan 180. Berarti Z ditambah 60 sama 50 jadi 110 sama dengan 180. Berarti Z-nya sama dengan 180 dikurang 110 atau sama dengan 70 derajat. Oke, sampai sini saya harap kalian bisa pahami ya. Thank you atas perhatiannya. Saya harap kalian bisa belajar hal yang baru dan semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan materi dan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.